Tahukah kamu bahwa pada tubuh manusia terdapat sistem larutan penyangga yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan pH darah kita? Dalam keadaan normal, pH darah kita berkisar antara 7,35 hingga 7,45. Nah, apa sih yang dimaksud dengan larutan penyangga? Larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH meskipun ada penambahan sedikit asam, sedikit basa, atau pengenceran. Jenis larutan penyangga ada dua. Pertama, larutan penyangga asam, yaitu larutan penyangga yang terbentuk dari asam lemah dan garamnya atau basa konjugasinya. Kedua, larutan penyangga basa, yaitu larutan penyangga yang terbentuk dari basa lemah dan garamnya atau asam konjugasinya. Untuk mengetahui lebih lanjut, yuk kita pelajari satu persatu. Larutan penyangga asam dapat terbentuk dari reaksi antara asam lemah dan garam atau basa konjugasinya. Contohnya, reaksi antara asam asetat CH3COH dan natrium asetat CH3COONa. Selain itu, larutan penyangga asam juga dapat terbentuk dari reaksi antara asam lemah dan basa kuat, kemudian terdapat sisa asam lemah. Contohnya, reaksi antara asam fluorida atau HF dan kalium hidroksida atau KOH. Setelah direaksikan, terdapat sisa asam fluorida atau HF. Secara umum, larutan penyangga asam terbentuk dari asam lemah Ha dan basa konjugasi A-, sehingga didapat suatu persamaan keseimbangan Ha menjadi H+ dan A-. Dari persamaan keseimbangan tersebut, didapat suatu rumus yaitu Ka sama dengan konsentrasi H+ dikalikan konsentrasi A- per konsentrasi Ha. Dan kita mendapatkan konsentrasi H+ sama dengan Ka kali konsentrasi Ha per konsentrasi A-. Dari rumusan tersebut didapat rumus yang biasanya digunakan untuk menentukan konsentrasi H+ pada larutan penyangga asam, yaitu konsentrasi H+ sama dengan konstanta kesetimbangan asam atau Ka dikalikan konsentrasi asam lemah per N kali konsentrasi garam. Dan konsentrasi H+ sama dengan Ka dikalikan mol asam lemah per N kali mol garam. N di sini adalah indeks asam lemah pada garam. Contohnya, CH3COO- pada CH3COO2 kali Ba. Maka, N sama dengan 2. Larutan penyangga basa dapat terbentuk dari reaksi antara basa lemah dan garam atau asam konjugasinya. Contohnya NH4OH atau amonium hidroksida dan NH4Cl atau amonium klorida. Selain itu, larutan penyangga basa juga dapat terbentuk dari reaksi antara basa lemah dan asam kuat, kemudian terdapat sisa basa lemah. Contohnya, reaksi antara amonium hidroksida NH4OH dan asam klorida atau HCl setelah direaksikan terdapat sisa NH4OH. Larutan penyangga basa umumnya terbentuk dari basa lemah BOH dan asam konjugasi B+. Sehingga didapat suatu persamaan kesetimbangan BOH menjadi B+ dan OH-. Dari persamaan tersebut didapat rumus Kb sama dengan konsentrasi B+ dikalikan konsentrasi OH- per konsentrasi BOH.
Sehingga konsentrasi OH- sama dengan konstanta kesetimbangan basa atau Kb dikalikan konsentrasi BOH per konsentrasi B+. Dari rumusan tersebut didapat rumus yang biasanya digunakan untuk menentukan konsentrasi OH- pada larutan penyangga basa, yaitu konsentrasi OH- sama dengan konstanta kesetimbangan basa atau Kb dikalikan konsentrasi basa lemah per N kali konsentrasi garam. Dan konsentrasi OH- sama dengan Kb dikalikan mol basa lemah per N kali mol garam. N di sini adalah indeks basa lemah pada garam. Contohnya NH4+ pada NH42 kali SO4. Maka N sama dengan 2.